Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat walaupun lagi PPKM, stay positif, stay healthy, dan ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana caranya membentuk dana pendidikan buat anak. Yang pertama, tentukan biaya yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Cara menghitungnya boleh pakai kalkulator future value atau pakai kalkulator biasa. Rumusnya, future value sama dengan present value dikali 1 tambah inflasi pangkat waktu yang diperlukan untuk menabung. Jika biaya kuliah yang diperlukan saat ini di universitas swasta di Jakarta adalah 200 juta, maka 15 tahun ke depan dikalikan inflasi 10%, maka kita membutuhkan 800 juta rupiah. Yang kedua adalah tentukan instrumen keuangan yang digunakan untuk membentuk dana pendidikan yang tadi. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, logam mulia. Jika diasumsikan logam mulia kenaikannya sama seperti inflasi, maka kita harus menabung 2,2 gram per bulannya. Yang kedua, di bank. Dengan asumsi bunga 1,5% untuk membentuk dana yang tadi, kita harus menabung 3,1 juta rupiah per bulannya. Instrumen-instrumen keuangan yang tadi itu baik adanya, tetapi tidak sempurna. Karena kita harus menjamin diri kita tidak pernah sakit atau kena risiko hidup apapun sampai anak kita lulus kuliah dan benar-benar mandiri. Instrumen keuangan ketiga adalah instrumen keuangan yang terbaik, rekening cerah. Rekening ini memastikan dana yang kita bentuk pasti diterima apapun risiko yang terjadi. Berikut penjelasan lengkapnya. Katakanlah di sini namanya Bapak Ardi, kemudian punya anak namanya Lucky. Si Bapak Ardi ini membelikan polis kru cerah saat usia Lucky itu adalah 3 tahun. Kontribusinya sebesar 11.800.000 per tahun dengan masa tunggu dana pendidikan yang dipilih yaitu 15 tahun. Ya, kenapa 15 tahun? Ya karena kan si Pak Ardi ini kan pengen nanti kalau anaknya kuliah, dananya tersedia. Karena sekarang usia anaknya 3 tahun, artinya usia masuk kuliah kan 18 tahun. Berarti dia bikin rencana masa tunggu dana pendidikannya yaitu selama 15 tahun. Nah, kita lihat ilustrasinya. Usia masuk anak 3 tahun, kemudian si Pak Ardi ini membayar kontribusi selama 15 tahun sesuai dengan masa tunggu dana pendidikan yang dipilih. Nah, selama 15 tahun membayar kontribusi, Pak Ardi ini mengeluarkan uang sebesar 178.300.000 sekian. Ya, jadi kalau di total selama 15 tahun nih dengan per tahunnya 11 juta, total kontribusi si Pak Ardi ini adalah 178 juta. Nah, di usia anaknya 18 tahun, pertama kali Prudential akan membayarkan manfaat dana pendidikan yang diberikan sekaligus. Besarnya adalah 100 juta. Untuk apa? Untuk masuk kuliah. Nah, kemudian sebulan kemudian
Prudential akan memberikan manfaat dana pendidikan berkala bulanan sebesar Rp2.500.000 per bulan selama 4 tahun. Ya. Nah, selain penarikan tunai berkala bulanan, Prudential juga akan memberikan penarikan tunai berkala tahunan. Jadi setiap tahun ya, menjelang ulang tahun polis akan dibayarkan manfaat penarikan tunai berkala di sini sebesar Rp4.500.000 setiap tahun selama 4 tahun. Dan begitu memasuki tahun keempat, manfaat dana pendidikannya sudah berakhir di usia 22 tahun, maka Prudential masih memberikan manfaat akhir kepesertaan lagi, yaitu sebesar Rp3 juta. Nah, jadi total uang yang didapatkan nih oleh si Pak Ardi dan si Lucky ini cukup besar dari Prudential ya, karena ada penarikan tunai sekaligus 100 juta, setiap bulannya ditransfer sama Prudential 2,5 juta, setiap tahunnya ditransfer sama Prudential 4,5 juta. Ini tanda bintang karena berdasarkan proyeksi, bisa kurang bisa lebih. Dan begitu polisnya mau berakhir, akan dibayarkan manfaat akhir kepesertaan sebesar 3 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Apabila peserta utamanya meninggal dunia, maka Prudential akan membayarkan santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang sudah dibayarkan ditambah nilai tunai yang sudah terbentuk. Dan setelah itu polisnya selesai. Kalau orang tuanya yang meninggal, otomatis polisnya ini akan menjadi bebas kontribusi, teman-teman. Begitu bebas kontribusi, nah manfaat tunainya ini akan tetap diberikan oleh Prudential sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh orang tuanya pada saat pembuatan polis pertama kali.